Selamat siang, perkenalkan nama saya Maria Laurencia Fernanda Diansimuma. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 1C, NIM 2103020112. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi dari buku Suharjono Soekanto, bab 6, yaitu lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. Setiap masyarakat senantiasa mempunyai penghargaan tertentu terhadap hal-hal tertentu, dan masyarakat yang bersangkutan penghargaan yang lebih tinggi terhadap hal-hal tertentu akan menempatkan hal tersebut pada hal yang lebih tinggi dari hal-hal lainnya. Kalau masyarakat lebih menghargai kekayaan material dan dari kehormatan, misalnya mereka yang lebih banyak mempunyai kekayaan material dan menempati kedudukan yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pihak-pihak lain. Seorang sosiolog, yaitu Pitrim A. Sorokin, pernah mengatakan bahwa sistem lapisan merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup teratur. Barang siapa yang memiliki sesuatu yang berharga dalam jumlah yang sangat banyak, dianggap masyarakat yang berkependudukan dalam lapisan atasan. Mereka yang hanya sedikit sekali atau memiliki sesuatu yang berharga dalam pandangan masyarakat mempunyai kedudukan yang rendah. Di antara lapisan di atas dan yang rendah itu, ada lapisan yang jumlahnya dapat ditentukan sendiri oleh mereka yang hendak mempelajari sistem lapisan masyarakat itu. Biasanya golongan yang berbeda dalam lapisan atasan tidak hanya memiliki satu macam saja dari yang dihargai oleh masyarakat, tetapi kependudukan tertinggi yang bersifat kumulatif. Yang ke-B, terjadinya lapisan masyarakat. Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat. Akan tetapi, ada pula dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Sementara itu, pada masyarakat yang telah menetap dan bercocok tanam, kerabat pembukaan tanah yang dianggap asli dianggap sebagai orang yang menduduki lapisan tertinggi. Hal ini dapat dilihat misalnya pada masyarakat Batak, di mana marga tanah, yaitu marga yang pertama-tama membuka tanah, dianggap mempunyai kedudukan yang tinggi. Secara teoritis, semua manusia dapat dianggap sederajat. Akan tetapi, sesuai dengan kenyataan hidup kelompok-kelompok sosial, halnya demikian berbeda. Atas lapisan merupakan gejala universal yang merupakan bagian sistem sosial setiap masyarakat. Yang pertama, sistem lapisan mungkin berpokok pada sistem pertentangan dalam masyarakat. Yang kedua, sistem lapisan dianalisis dalam ruang lingkup unsur-unsur antara lain. Yang A. Distribusi hak-hak istimewa yang objektif seperti misalnya penghasilan, kekayaan dan keselamatan. Yang ke-B, sistem pertentangan, yaitu apakah yang diciptakan para warga masyarakat. Yang ke-C, kriteria sistem pertentangan, yaitu apakah didapat didasarkan kualitas pribadi, keanggotaan kelompok, kerabat tertentu, milik berwenang atau kekuasaan. Yang ke-D, lambang-lambang kedudukan seperti langkah hidup, cara berpakaian, perumahan, keanggotaan pada suatu organisasi. Yang ke-E, mudah atau sukarnya bertukar kedudukan. Seperti yang telah diuraikan, ada pula sistem lapisan yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Hal itu biasanya berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang resmi dalam organisasi-organisasi formal, seperti pemerintahan, perusahaan, partai politik, angkatan bersenjata, atau perkumpulan. Akan tetapi, apabila suatu masyarakat hendak hidup dengan teratur, kekuasaan dan wewenang yang ada harus dibagi dengan teratur pula, sehingga jelas bagi setiap orang ditempatkan mana letaknya kekuasaan dan wewenang dalam organisasi secara vertikal dan horizontal. Apabila kekuasaan dan wewenang tidak dibagi secara teratur, kemungkinan besar akan terjadi pertentangan. Pertentangan dapat membahayakan keutuhan masyarakat. Yang ke-C, sistem lapisan masyarakat. Sistem lapisan masyarakat di dalam suatu masyarakat dapat bersifat tertutup dan terbuka. Sifat lapisan yang bersifat tertutup membatasi kemungkinan berpindahnya seorang dari lapisan yang lain, baik merupakan gerak atas atau gerak bawah. Sebaliknya, di dalam sistem terbuka, setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan untuk naik lapisan, atau bagi mereka yang tidak beruntung jatuh dari lapis atas ke lapisan bawahnya.
Sistem kasta telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Istilah untuk kasta dalam bahasa India yaitu yati, sedangkan sistem disebut fama. Masing-masing adalah kasta Brahmana. Kasta Brahmana merupakan kasta para pendeta yang dipandang sebagai lapisan tertinggi. Ksatria merupakan kasta orang-orang bangsawan dan tentara dipandang sebagai lapisan kedua. Kasta Vaishya merupakan kasta para pedagang yang dianggap sebagai lapisan menengah, dan Sudra adalah kasta orang-orang biasa. Susunan kasta tersebut sangat kompleks dan hingga kini masih dipertahankan dengan kuat. Walaupun orang-orang India sendiri kadangkala tidak mengakui sistem kasta semacam di India juga dijumpai di Amerika Serikat, di mana terdapat pemisahan yang tajam antara golongan putih dengan golongan kulit berwarna, terutama orang-orang negro. Yang kedua, kelas-kelas dalam masyarakat. Di dalam uraian tentang teori lapisan, senantiasa dijumpai istilah kelas seperti yang sering terjadi dengan beberapa istilah lain dalam sosiologi. Istilah arti yang sama walaupun pada hakikatnya mewujudkan sistem kependudukannya yang pokok dalam masyarakat. Penjumlahan kelas-kelas dalam masyarakat disebut kelas sistem. Ada pula yang menggunakan istilah kelas hanya untuk lapisan yang berdasarkan atas unsur ekonomis. Sementara itu, lapisan yang berdasarkan atas kehormatan dinamakan kelompok kedudukan. Selanjutnya dikatakan bahwa harus diadakan pembedahan yang tegas antara kelas dan kelompok kedudukan. Max Weber mengadakan pembedahan antara dasar ekonomis dengan dasar kedudukan sosial, tetapi tetap menggunakan istilah kelas bagi semua lapisan. Adanya yang bersifat ekonomis dibaginya lagi ke dalam subkelas yang bergerak dalam bidang ekonomi dengan menggunakan kecakapan. Di samping itu, Max Weber masih menyebutnya adanya golongan yang mendapat kehormatan dari masyarakat dan dinamakan stan. Joseph Schumpeter mengatakan bahwa kelas-kelas dalam masyarakat terbentuk karena diperlakukan untuk menyesuaikan masyarakat dengan keperluan-keperluan yang nyata. Makna kelas dan gejala-gejala kemasyarakatan lainnya hanya dapat dimengerti dengan benar apabila diketahui riwayat terjadinya. Apabila perhatian kelas ditinjau secara lebih mendalam, maka akan dijumpai beberapa kriteria yang tradisional. Yang pertama, besar jumlah anggota-anggotanya. Yang kedua, kebudayaan yang sama yang menentukan hak-hak dan kewajiban warganya. Yang ketiga, kelanggengan. Yang keempat, tanda atau lambang yang menyerupai ciri khas. Yang kelima, batas-batas yang tegas bagi kelompok itu terhadap kelompok lain. Yang ketiga, antagonisme tertentu. Sehubung dengan kriteria tersebut di atas, kelas memberikan fasilitas hidup yang tertentu bagi anggotanya, misalnya keselamatan atas hidup dan harta benda, kebebasan, standar hidup yang tinggi, dan sebagainya. Yang dasar lapisan masyarakat. Di antara lapisan atas dengan yang terendah terdapat lapisan yang jumlahnya relatif. Biasanya lapisan atas tidak hanya memiliki satu ancaman dari apa yang dihargai oleh masyarakat, akan tetapi kedudukan yang tinggi itu bersifat kumulatif. Artinya mereka yang mempunyai uang banyak akan mudah sekali mendapatkan tanah, kekuasaan, dan mungkin juga kehormatan. Ukuran untuk kriteria yang biasa dipakai untuk menggolongkan anggota masyarakat ke dalam suatu lapisan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ukuran kekayaan. Yang kedua, ukuran kekuasaan. Yang ketiga, ukuran kehormatan. Yang keempat, ukuran pengetahuan. Ukuran di atas tidaklah bersifat imitatif, karena masih ada ukuran-ukuran lain yang dapat digunakan. Akan tetapi, ukuran-ukuran di atas amat menentukan dasar penentuan timbulnya sistem lapisan dalam masyarakat tertentu. Pada beberapa masyarakat tradisional di Indonesia, golongan pembukaan tanah yang dianggap menduduki lapisan tertinggi. Yang F, unsur-unsur lapisan masyarakat. Hal yang diwujudkan dalam teori sosiologi tentang sistem lapisan masyarakat adalah kedudukan atau status dan peranan. Kedudukan dan peranan merupakan unsur-unsur baku dalam sistem lapisan dan mempunyai arti yang penting bagi sistem sosial. Sistem sosial adalah pola-pola yang mengatur hubungan timbal balik antara individu dalam masyarakat dan antara individu dengan masyarakatnya dan tingkah laku individu masyarakat tersebut.
Untuk mendapatkan gambaran yang agak mendalam, kedua hal tersebut dibicarakan tersendiri di bawah ini. Yang pertama, kedudukan atau status. Kadang-kadang dibedakan antara pengertian kedudukan dengan kedudukan sosial. Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seorang dalam suatu kelompok sosial. Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seorang dalam suatu kelompok sosial. Kedudukan seorang